Konstitusi-konstitusi yang telah dibentuk konstitusi yaitu konstitusi dilihat dari hierarki atau susunan perundangan. Undang-undangan suatu negara konstitusi atau undang-undang dasar memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan dengan perundang-undangan lain yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, konstitusi merupakan landasan dan alat kontrol dalam perjalanan perundang-undangan atau budaya. Tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang, negara Indonesia pernah menggunakan
Kemudian Belanda melaksanakan politik memecah belah atau divide et impera. Bangsa Indonesia berjuang melalui perjuangan fisik dan diplomasi. Perjuangan diplomasi berhasil melalui PBB turun tangan dengan menyelenggarakan KMB atau yang menghasilkan tujuan bukan negara Republik Indonesia segera sidang untuk memulai tugasnya menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun setelah sidang selama 2 tahun, 5 bulan konstituen gagal menetapkan Undang-Undang Dasar, maka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sebab itu dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Republik Indonesia Julius Soekarno. Undang-Undang Dasar 1945 kurun waktu kedua. Orde Lama, yaitu tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada masa pemerintahan, banyak penyimpangan yang dilakukan Presiden juga MPRS yang justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan dari itu itulah pemerintahan G30S. Orde Baru, yaitu tanggal 11 Maret 1966 sampai 20 Mei 1998. Puncak penyimpangan Orde Lama atau demokrasi terjadi ketika meletus G30S PKI. Politik pun memuncak ketika tanggal 12 Januari 1966 muncul gerakan Trituran, yaitu 3 tuntutan rakyat yang berisi: 1. Bubarkan PKI dan ormasnya. 2. Bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. 3. Turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Mengingat keadaan semakin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberi perintah kepada Letjen Soeharto melalui surat 11 Maret 1966 atau biasa disebut dengan Super Semar untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk stabilitas bangsa. Orde Baru yang saat itu muncul populer, yaitu untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sampai 25 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi RIS, di mana Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku di salah satu negara bagian RIS. Masa kedua, mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dengan adanya kegagalan Dewan Konstituen untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi pembubaran konstituen, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 akan dibentuk dalam waktu dekat PRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Konstitusi RIS 1949, yaitu tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sejak akhir tahun 1949 terjadi pergantian konstitusi di Indonesia. Hal ini terkait dengan situasi politik dalam negeri Indonesia yang berjenjang akibat agresi dan campur tangan Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah kembali dan menguasai Indonesia. Oleh sebab itu, dalam kurun waktu tahun 1945 sampai 1949, Indonesia harus berperang melawan Belanda untuk mempertahankan negara. Karena itu, selain terlibat dalam berbagai pertempuran, Indonesia dan Belanda juga terlibat perundingan damai. Melalui perundingan-perundingan itu, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa Indonesia diubah menjadi negara federal atau serikat. Nama Republik Indonesia berganti menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945